Jadi kalau kita panitia yang serius, hari kan ketua nanti Kang Ipul atau nanti Kang Insaf pernah jadi ketua Mapram, berniat membuat satu acara untuk menghasilkan sesuatu quality, misalnya kebersamaan gitunya. Eta teh diganggu aku senior teh, bukan bermaksud untuk mengganggu, tapi mereka tidak terbiasa untuk mendukung. Nah di pertanian mah ditanya, kita bikin rulesnya itu bukan yang filosofis. Ini saya ingatkan kembali kepada teman-teman ya, barangkali sesudah 72 di Mapram, berikutnya kan jadi panitia kan, jadi senior. Waktu itu kita ada pra-Mapram. Di fakultas lain juga ada pra-Mapram. Itu dijadikan untuk memperpanjang Mapram ke mahasiswa baru. Jadi harusnya misalnya mulai tanggal 10 sampai tanggal 20 misalnya 10 hari. Mereka mulai dari tanggal 5, pra-Mapram sebut katanya. Kalau di pertanian berbeda. Pra-Mapram di pertanian itu adalah kita kumpulkan para senior untuk di briefing, diseragamkan gitu, apa namanya, pemahaman tentang makna. Jadi mulai dari tahun-tahun itu senior-senior tuh udah berkurang tuh, udah mengikuti rencana dari ketua Mapram nanti si Kang Ipul, Kang Insaf itu dimudahkan dengan pre itu. Jadi relatif sukses gitu ya di Mapram-Mapram itu. Nah salah satu teknik untuk membuat orang itu mendukung, bukan mana kudu ngadukung tuh. Saya ingat betul itu waktu itu kita membuat peraturan kepada muda-mudi aja yang bisa kita kendalikan. Ini muda-mudi aja 88 orang, di belakangnya aja mungkin 50 atau mungkin 100 senior-senior. Kita tidak ngoprek senior. Sesudah pre-Mapram itu yang kita olah itu justru muda-mudinya. Caranya begini, muda-mudi emut deh. Kalau ada kata-kata muda-mudi, semuanya harus emut deh. Ya. Nah itu sebetulnya teknik bagi kita dengan itu, karena yang nya itu 89 orang, itu punya power untuk membuat senior-senior sehingga mau fokus dan mendengarkan, sehingga diperolehlah hasil sesuai dengan yang diinginkan dari rencana kita. Nah, saudara-saudaraku, siang ini rencana dari Kang Nana, Kang Ari mewakili saudara-saudara, kalau saya tidak salah nih ya, kemarin sore ke rumah, jika tuhnya apa, main gitar lah kayak dulu, mudah-mudahan ada yang tergugah kembali cina. Saya bilang moal cina teh, saya menyanyi-nyanyi bisa tergugah itu kalau yang bersangkutan memang mau apa namanya menggugah dirinya gitu sesuai dengan rencana yang direncanakan oleh panitia. Kalau dalam pandangan saya kan ya bareng ngobrol ya banyak, kalau ketua panitia itu membuat satu rencana, itu mewakili semua. Jadi rencana siang ini jam 1:30 untuk saya nyanyi supaya membangunkan kembali, istilah Kang Nana mah dormansi kan. Jadi nilai-nilai yang dulu teh kompak, fokus, terus keinginan untuk mendapat hikmah itu tertidur lama barangkali saudara kan sudah 50 tahun. Nah, sekarang kita bangunkan kembali. Jadi abahnya Rios itu bukan maneh kudu ngadangukeun lain. Dabah lagi tukang ngadangukeun. Nah, padahal si tukang ngadangukeun itu adalah konon kata guru-guru kita, guru-guru abdi, guru-guru Naipul, itu kunci dari kemajuan peningkatan kualitas diri itu adalah nomor 1, mau mendengarkan, terbuka gitu. Nomor 2, kerendahan hati itu. Terus juga respect. Secara sadar dan sengaja menghormati, bukan menghormati abah, menghormati rencana kita bersama yang diwakilkan ku Kang Nana untuk ngadangkeun beberapa lagu untuk ngahudangkeun nilai-nilai zaman dulu. Izinkan saya untuk melakukan tugas saya. Enten ya. Yunun
nuhun ka Kang We, nuhun ka anu yang menyediakan ini, nuhun ka Eli. Baheula ge ngan hiji gitar teu make mic baheula mah nya. Bisa itu di aula Unpad. Nggak disadari kenapa? Karena semuanya mensupport secara moral. Jemping cari cing. Jadi sa Unpad ngiring cicing karena ada 89 orang ditambah 1 orang cicing. Itu memukau itu. Nah itu yang kelihatannya teoretik tapi dipraktekkan ke orang dalam orang tampil di Unpad jembling itu mah seaula semuanya waktu itu. Ya kita ingat ya. Lagu Harita Abah diseselan oleh senior-senior di pertanian nyanyikan lagu ini. Wah lagu musik kita teh cenah. Kumbaya my lord, kumbaya, kumbaya my lord, kumbaya, kumbaya my lord, kumbaya, oh Lord, kumbaya. Emutnya itu mana kata lagu musik, piraku Lord kumbaya, Tuhan orang kumbaya, jangan gitu. Saya tak mikir pernah musik. Kebetulan saya pernah ke Afrika, ke tempat lagu ini dinyanyikan di bawah Kilimanjaro ya. Saya naik sampai ke puncaknya. Umur udah hampir 70 waktu itu. Diingatkan kembali, kumbaya itu artinya datanglah padaku. Jadi sanes kumbaya itu nama dari Lord, Tuhan. Tapi bahasa mereka, datanglah padaku, oh Tuhan. Jadi wah baheula yuk saya kudu nyarita ke teman-teman di pertanian bahwa kita tidak nyanyikan lagu musik selama ini. Justru lagu kerendahan hati untuk memohon Tuhan datang kepada setiap tindakan yang baik yang ingin kita peroleh kebaikan darinya. Boleh ikut nyanyi. Kumbaya my Lord, kumbaya, kumbaya my Lord, kumbaya, kumbaya my Lord, kumbaya, oh Lord, kumbaya, datanglah padaku oh Tuhan. Someone singing Lord, kumbaya, dengan lagu ini aku memohon kehadiranmu oh Tuhan. Gitu. Kita ke mapram orang nyanyi eta sebetulnya mah. Jadi waktu kita disiksa dalam tanda kutip, waktu kita berharap untuk kita kuat menahan penderitaan, tekanan dari para senior, memohon Tuhan datang, itu dengan menyanyi kita menghadirkan semangat itu. Sebetulnya itu yang sekarang saya narasikan, dulu mah otomatis ya, dinarasikan supaya pengalaman batin yang saya ceritakan saat ini dia alami 50 tahun yang lalu, kemudian dicerna sepulang dari sini dengan kematangan 50 tahun usia Anda, itu multiplier menjadi bagian dari kekayaan batin kita ke depan, 5 menit ke depan, 50 tahun ke depan. Someone singing Lord, kumbaya, someone singing Lord, kumbaya, dengan menyanyi someone singing Lord, kumbaya, oh Lord, kumbaya, someone pray my Lord. Ingat tak kata-kata someone, seseorang berdoa oh Tuhan gitu. Someone pray my Lord, kumbaya, someone pray my Lord, kumbaya, someone pray my Lord, kumbaya, oh Lord, kumbaya, mudah-mudahan ini ingatnya dina sulit ke mapram mah orang nanya dan mapram pernah dialami ke orang kan di kebon gitu gara-gara mapram udah jadi kuat nanya hari teh cek orang kebon. Jadi mengingat baheulanya
someone singing, dengan menyanyi aja kita memohon kehadiran kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Bukan, dan Tuhan memang selalu hadir, itu kudu disungkeun kayak gitu. Tapi kita yang memohonkan berarti kita yang menghadirkan diri kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dan dalam penderitaan kita, sehingga kita bisa kuat menahan penderitaan itu. Dan kalau lolos, maka itu jadi bagian dari naik kelas, maneh teh disadari bahwa teh gitu. Nah sekarang naik kelasnya multiplier 50 tahun kematangan Anda mencerna ini, naik kelasnya loncat. Kalau denger ini nggak naik kelas, bodoh bisa naturnya deh, rugi. Iya. Oh Lord, kumbang. Kayak atas cekap segitu-gitu, atas mapram, atas anggesan mapram lagi. Biar aku ngenaji di seselan ke abaku, Kang Nana. Ya, satu lagi nih. Ini ayah Kang Uwe, saya sampaikan. Kenapa Kang Uwe saya sebut-sebut ya? Kan perjumpaan saya dengan Uwe ini biasa-biasa aja sih, gak? Kurang mah di kampus barengan gitu. Padahal ya, hikmah dari pertemuan dengan seseorang itu ya, bisa selintas, we. Tapi kalau kita pandai menghargai yang selintas itu, tiba-tiba kita dapat segala kekayaan batin yang dipunyai oleh orang tersebut jadi bagian dari kekayaan kita karena kita respect pada dia. Jadi ayah Kang Uwe, ayah Kang Momo, ayah Kang Ipul, ayah Kang ya Kang Ipul teh untuk hade-hade teuing sanyana mah. Loba pisan kagorengan anak siga abah. Ngan saya lebih loba kagorengan anak. Cuman bagi kita ya, da jelema mah aya alus aya hadena. Kita diperintahkan untuk tetap respect supaya bahkan dari keburukan seseorang kita bisa dapat hikmah. Nah ini hadiah dari saya untuk guru-guru kita atau berpangkat guru. Lagu ini ditulis bukan oleh saya sendiri, sama Kang Wandi Kuswandi, musisi Bandung yang sangat saya hormati. Kalau saya menyanyikan lagu ini, saya menghidupkan cinta saya kembali kepada sahabat saya itu. Semenjak pohon randu tak berbunga lagi, kulitnya yang kering terkelupas, burung-burung hanya memandang sambil tersenyum, lalu mencari pohon lain yang sedang berbunga. Jadi ini tentang pohon randu. Kita orang pertanian pasti tahu ya. Randu ini kan rontok daunnya, kembangnya rontok. Ada 2 macam sahabat di situ, dan dia tidak bersalah. Sahabat ini diibaratkan dengan burung-burung. Begitu dia main celok di pohon randu, ya keur gagah kene, ipoge keur gaya kene keur kana motor kan. Wah, manuk teh di dinya. Begitu seuleus gayeuna, tenang we neangan lemon pohon yang lain. Aku akan berkicau di tempat yang lebih baik, kata burung itu. Dan dia tidak bersalah karena alamiahnya seperti itu. Itulah jenis pertemanan. Tapi di pertanian, saya diajar oleh ayah saya, oleh guru-guru saya, pelatih-pelatih saya, kita jadi sahabat yang lain bagi. Kita jadi angin. Didongengkan ku abah dina lagu ieu jeung Kang Wandi. Semenjak pohon randu tak berbunga lagi, kayak kemana. Kulitnya yang kering terkelupas, burung-burung hanya memandang sambil tersenyum, lalu mencari pohon lain yang sedang berbunga. Sekarang pohon randu bahkan tak berdaun lagi, angin yang meniup menangis sedih. Angin mah kalakacerik ningali dulurna, pelatihna, guruna, sekarang udah tua, udah tidak berbunga gagah, dia menangis. Beda dengan burung, burung mah nyanyi tempat lain. Tapi
angin ini, angin yang istimewa. Kesedihannya itu justru jadi energi untuk dia berbuat baik, bukan untuk leres selencurik, untuk berbuat baik. Angin bunyi menangis sedih, menerbangkan kapuk yang putih perlahan-lahan, melayang jauh, melayang jauh tinggi di awan. Jadi pada waktu dia berguguran, yang tumbuh itu kapuk. Kapuk yang putih, kita tahu kapuk itu benih sebetulnya. Nah, kesedihan sobat orang mah, orang macam daripada jadi enggak usah diterbangkan kapuk ini jauh dan jatuh di cakrawala. Tumbuh jadi pohon-pohon baru. Menerbangkan kapuk yang putih perlahan-lahan, melayang jauh, melayang jauh tinggi di awan, membawa benih yang putih, melayang jauh tinggi di awan, melayang jauh tinggi di awan, dan lalu jatuh di cakrawala, dan pohon baru tumbuh perlahan, diiringi lagu-lagu. Sekarang angin tadi tak bersedih lagi, bertiup semilir. Jadi waktu dia bawa kapuk yang putih sambil menangis, berisi bibit yang putih, jauh jatuh di cakrawala, lalu tumbuh di sana. Jadi kepala perkebunan, tumbuh benih-benih putihnya di mana-mana, sudah jauh dari tempat asalnya, dan dibawa ku pelatihku, jangan bersedih guruku, hidupmu kini tak sia-sia, karena ada orang yang sudah 50 tahun tumbuh di ujung-ujung cakrawala dan siap untuk tetap tumbuh 50 tahun ke depan, bahkan 5 menit ke depan. Tepuk tangannya Kak Pohon Desa. Lumayan ya gunanya. Kang Wandi, terus Wandi abah nu ngadamel lirikna. Pokoknya kudu tanggaran dulu abah cenah. Jadi nanti keluar dari sini di gerbang Laos ini ada pohon randu. Mungkin sekarang sedang berdaun, berbunga. Tapi dia akan ayeuna gagah keneh. Besok lusa akan ngaplek mau burung paeh. Gila mama. Tapi ada yang berbisik, hidupmu tak sia-sia. Bukan karena kita hebat, tapi murid-murid kita yang kita bekali 1 butir beras dulu, sekarang sudah jadi sawah di mana-mana. Itulah kehebatan silaturahmi. Gitu. Cakapnya bilangnya, wah, hijrinya. Iya, nanti akurat badagan mau didugikeun ku Kang Wun dina doa tadi, sareng anu didugikeun ku Kang Nana dina sambutanna. Tentang apa namanya? Ada mungkin ya, ya mah pengalaman, abah mah bukan arang. Jadi saya pergi ke gunung, bahu lapisan lah, di Cicaruk, nama nanti Cicaruk itu Lembang. Upami 10 hari sebelum Lebaran, kan sok disebat teh naon upami di masjid teh, itikaf. Wah, itikaf mah keur anu saroleh jeung anu mahir agama jeung dari kunyuk siga urang kumaha jeung itikafna. Wah, orang wis ke gunung tuh teh. Jadi saya ke gunung. Anggap ya, cek sepuh orang teh. Ke gunung we da masjid di mana-mana ge masjid cenah gitu. Jadi ke gunung abdi teh. 10 dinten kira-kira hari ketiga, hari keempat di gunung itu saum, salat gitu. Barang salam, dina salat teh salam. Aya kembang bodas. Jeung ungu aralit pisan. Jadi seminggu saya di sana kembang itu ada. Tapi saking kecilnya aku tidak perhatikan, aku hanya fokus aku harus ibadah gitu. Barang ngagebeg apa teh?
Terus naik ke gunung, bahkan di pinggir gunung es. Saya naik ke gunung es di Papua, di pinggir gunung es, di Nepal, di Himalaya. Ini pengalamannya, jadi sanes bareng ngabanggakeun pengalaman kan supaya sanes babaung tapi ngadongengkeun apa yang saya alami. Jadi kalau ngadongengkeun apa yang saya alami bukan ngajar kepada saudara, hanya ngadongeng sebenarnya. Nah, ada bunga itu. Ku abah jadi lagu. Ku pinggirnya lagu, nah karena di dalam keheningan di puncak gunung yang sunyi, bunga itu mengajar padaku. Bunga putih, bunga ungu, bunga yang tumbuh di gunung yang sunyi. Bunga putih, bunga ungu, bunga yang tumbuh di gunung yang tinggi. Jadi katingali ku abah teh 2 hari kemudian bunganya mati. Jadi umurnya teh kurang lebih 10 hari lah. Lalu tumbuh lagi di tempat lain. Abah teh nah pondok-pondok teh umurnya gitu. Tapi ningali bintang di langit waktu itu, bintang teh sedang hebat sekali melihat bunga itu. Kang Daud Kang. Kayak Kang Tamil kayak. Abah keur ngadongkeun kembang. Dan di ditu teh ngobrol. Jadi saya lihat bintang waktu itu terpukau melihat bunga itu seperti aku terpukau melihat bunga itu. Bahkan lebih. Bintang lu umurnya miliaran tahun, masanya begitu dahsyat, terpukau melihat bunga yang hanya 2 minggu lalu mati. Jadi kabarnya ditaruh ke bintang teh malam-malam di gunung. Tang sebenarnya. Kunaon dari mana meni olok-olok teuing ningali kembang teh. Sakitu kagum gitu. Padahal 2 minggu. Dia bilang begini, bagaimana aku tidak kagum katanya. Kau tanyakan kepada bunga itu. Saya tanya lagi kepada bunga itu. Bung, saya katanya. Nggak. Itu cek bintang saya nanya ke mana. Kunaon cina bintang begitu hormat kepada kamu. Dia bilang begini, saya nggak tahu cina. Yang saya tahu umur saya hanya 2 minggu. Saya nggak bisa pergi kemana-mana terikat oleh akar ini. Aku begitu kecil. Tapi yang aku tahu barangkali Iwan katanya. Ya, ayo dongengkeun ayeuna. Mungkin aku menyadari betul bahwa tidak satupun sekecil apapun yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi kata bunga itu, aku bangga diciptakan menjadi bunga yang tidak bisa kemana-mana, yang umurku hanya 2 minggu. Karena itu kehormatan bagiku yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi privilege dari Tuhan. Berbeda yang jadi direktur itu, yang menjadi tukang cau. Bahkan tukang cau itu kehormatan dari Tuhan. Ngan orang sok beda banget, mana atasan orang bawakan, mana ieu ngan ibu rumah tangga. No, kata bunga itu. Setiap dari kita ini diberi kehormatan oleh Tuhan untuk melaksanakan amanah. Lalu aku periksa amanahku sebagai bunga yang kecil yang hanya 2 minggu. Aku panjatkan putih seputih-putihnya sampai bintang silau melihat aku. Aku panjatkan harum seharum-harumnya sampai semerbak memenuhi angkasa, dinikmati oleh alam luas. Bunga ungu, bunga yang tumbuh di gunung yang sunyi, kau ajarkan pada kami tentang syukur pada ilah. Kau ajarkan pada kami tentang ikhlas.
Paparomo. Jadi pulang dari gunung. Kunang datang ke saya, ada nama lirik mah gampil, cina kakak abah itu. Ari gampil mah terus tampilin siapa yang gitu kan. Saya nyanyi lirik teh, kudu ka gunung heula, ka tirisan cina teh. Nyasok na hese cina. Jadi ngadamel lagu ieu. Lalu dinyanyikan ku Vina. Kira-kira sebulan yang lalu saya diundang oleh Vina Panduwinata. Jadi Vina nelpon ke Abi, Kang katanya, saya ayah ribuan kali cina nyanyikan lagu ieu cina. Tapi tidak pernah minta izin ke Akang cina. Kumaha cenah hak ciptana gitu. Hak cipta teh naon cek baca gitu. Copyright cenah gitu. Copyright. Oh, copyright. Right to copy cenah gitu. Copy we sing sasebeuna. Bagi seorang seniman itu kalau karyanya lebih banyak dinikmati oleh orang itu lebih bahagia. Atas lah. Soal uang hak cipta mah eta mah tos aya nu ngatur. Negara nu ngaturna. Tos we eta mah serahkeun ka negara. Tapi teu dugi-dugi wios. Iya, berarti lain rezeki orang. Jadi yuk, kirim, jadi juara di Indonesia, kirim ke Jepang, menyisihkan 1053 lagu dari 52 negara di seluruh dunia lagu berencana. Jadi lagu ini tercatat di majalah Rolling Stone sebagai salah satu lagu terbaik Indonesia. Ayeuna anu ngadamana bade nyanyi payeuna akang sampai Jadi lagu ini Melati Jagiri sama Flamboyan tadi itu masuk ke majalah Rolling Stone, salah satu lagu terbaik di Indonesia. So Rolling Stone kan satu. Burung camar terbang melayang bersahutan di balik awan membawa angan-anganku jauh meniti bumi lalu hilang jatuh di lautan. Oh bahagia tiada terperi indah nian derap jiwaku tak kenal duka derita tak kenal nestapa ceria penuh pesona. Keprok lagi kan ke Vina Panduwinata ke urang karena ini lagu teh cek abah mahnya Fakultas Pertanian angkatan 72 pisan. Oh bahagia tiada terperi kan gitunya. Dahnian rek teu bahagia kumaha dong. Urang bisa jadi insinyur, bisa lulus digawe di mana bahagia kan. Jadi waktu Kak Vina piarang dinyanyikan lagu itu, ya lagu bahagia, pas cocok dengan Abi. Kang cenah. Kan Vina mah ceria. Nah, yang tidak saya sampaikan kepada Vina itu dongeng no siang dia didugikeun ayeuna. Jadi kan karakter laguna beda dengan Vinanya. Diaransir oleh Chandra Darusman. Arranger tingkat dunia itu. Gembira. Tapi sebetulnya saudara beruntung mendengarkan lagu aslinya, rohnya seperti yang sebenarnya lagu ini lahir. Jadi itu lagu bahagia sebetulnya. Dalam kebahagiaan kita, dangukeun refrain kegeranya. Oh bahagia, tiada terperi, indah nian, derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertumbuk, perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. Jadi saya tulis di rig. Saya ini sekolah, kan insinyur nantinya, sekolah di mad engineer, jadi insinyur lumpur. Saya mad engineer, kerja di di rig, pengoboran pas pantai. Makan mewah, lebih mewah di dia, steak. Terus saya kudu dipijen, tekeng disimpan. Padahal orang tak ingat kasih Ipul candahar steak. Ada mana aja? Ingat kan bau kok kayak Ipul. Bau kok saya bilang, aduh, enggak harus dibuang. Sedih, pijen orang teh. Nah, hiji sore kira-kira jam beginilah. Karena minyak udah keluar, mati engineer itu nganggur. Jadi saya kan tidak cicing, menganggur, lari-lari aja di helipad teh. Mun perlu 100 keliling kan, 2 jam lari gitu. Kan ayah capek nak, eureun teh tadi pager gini lihat sana di laut. Ih, ayah
perahu dananya, kamari ayah. Nanti saya tulis, tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertumbuk, perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. Dari dalam imajinasi saya ingat dongeng Pun Bapa dari buku The Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea. Baca kan Iwan, itu ironi kehidupan ya, di mana nelayan mancing ikan, ikannya disajikan di hotel-hotel, harganya satu porsi ya ratusan ribu. Nelayannya nggak punya makan. Itu ironi, realita. Jadi tiba-tiba aku tertegun, pandang mataku tertumbuk, perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. 3 malam, bulan telah menghilang, langit sepi walau tak berawan. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Jadi saya ngadongeng ke Pun Bapanya, Pak Abdurrahman, tolong terjemahkan ke dalam bahasa Jepang, karena mau ikut festival di Jepang. Diterjemahkan. Pun Bapa kan bisa bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Inggris ya. Iwan katanya, yang bikin sedih nelayan ini bukan mereka yang punya makan. Coba aja iramakan. Tiba-tiba aku tertegun, pandang mataku tertumbuk, perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. 3 malam, bulan tak menghilang, bulan ayat tapi teka tinggali dah lapar. Tapi iramanya tetap gitu. Bangsa orang punya tenang we, bukan harga tenang. Yang bikin mereka sedih bukan nggak punya makan. Kalau nggak punya makan, mereka puasa. Yang mereka sedih adalah kita yang punya makan bisa sekolah jadi insinyur. Itu boro-boro ingat sama nehna. Itu yang bapak saya sampaikan. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung camar. Nah gitu. Jadi kesimpulannya untuk penutup sore ini, teman itulah yang berharga. Kita ingat kepada orang yang lapar nelayan itu tidak segera membuat mereka kenyang. Tapi andai kata mereka tahu bahwa kita memikir, hari memikir pasti babaturan. Itu membuat energi bagi mereka untuk tahan menunggu sampai makanan tiba besok hari. Jadi silaturahmi itu sebetulnya energi. Jadi kudu ngadong akhir asal ingat banget Kang Nana, itu udah jadi doa, cenah rahasia pertemanan begitu. Begitu ingat banget misalnya Adeline gitu, bagi persahabatan secara sadar dan sengaja kita tumbuhkan dengan acara seperti ini. Karena ingat udah jadi doa yang baik. Itulah rahasia pertemuan seperti ini. Makanya alhamdulillah biasa tumbing di dia. Mudah-mudahan asal ingat ke Abah, ingat ke Ipul, ingat ke Kang Kamil, ingat ke Kang Muaram gitunya. Kita tetap jadi doa. Gak ada doa kiamat, jabat apa, jabat dasar, tapi asal ingat sana rumusnya jadi doa bagi orang yang terbiasa berpikir baik. Range Patrol School, jadi sekolah patroli jarak jauh. Kalau di istilah militer patroli itu operasi lah gitu, tapi jarak jauh, jadi panjang 1 bulan sampai 3 bulan sekali operasi bawa bekal sendiri di Alabama, USA. Saya pergi ke sana. Kunaon orang dipilih, pokoknya kayak gitu, barang dipelajari gitu. Ternyata latihan nanti ya di samping latihan, akhir warna rima biasa lah, hidup di gunung gitu ya. Itu lebih berat, cuma ditambah nembak-nembak gitu, taktik perang. Tapi ayah nu beda yang di mana digelutkan tiap pagi. Sarapan pagi teh digelutkan. Supaya katanya melatih keberanian, insting dan sebagainya. Jadi aduh, saban pundang subuh tehnya, aduh aing kudu gelut ya bisa gede pantau unggul gitu ya. Nah, di situ saya belajar banyak tuh tentang merasa takut tapi berjalan terus gitu. Terus itulah dongeng dulu pertama. Yang ingin saya dongengkan adalah selama 3 bulan itu kan ayah libur 2 minggu latihan, libur disebutnya IB kalau dikenal, izin berlibur.
Mereka pulang. Nanti Amerika kebanyakan, kecuali yang dari Eropa dan dari Afrika. Teman serbu saya yang dari Afrika, dari Eropa. Saya pulang ke Indonesia kan tuh mungkin mahal, zaman gila deh. Jadi jalan-jalan ke desa-desa di sekitar tempat latihan di hutan Alabama itu. Nah di desa itu kan ngaliwat, kam jangan bahasa orang Indonesia kan banyak. Kadia kira-kira mah. No, ya ngopi lah ngopi, jangan dia karunya kain jangan terus latihannya di situ. Gitu. Jadi saya ngopi, orang-orang hitam, disebutnya menegro, orang di sana nggak Black American disebutnya. Mereka lagi ngumpul-ngumpul teh bari ngopi, nyanyi lagu eta teh, swing low, sweet chariot, tapi ngiringan. Wah mereka teh heran, di mana bisa lagu iya karena gitu. Oh dari Fakultas Pertanian Unpad, gitu kan. Si keprok atau beredak maksud nama gitu, keprok jang. Jadi lagi, ya aslinya di Alabama, gospel disebutnya lagu gereja. Liriknya kayak mana harmonika bu? Ada apa? Cuma kalau gitar dengan harmonika. Jadi mereka main blues, saya bawa. Tapi bluesnya teh, ada mereka bang blues yang klasik tadi Isak benih kan, main pamit di nage, mainnya di nase, harmonika nate. Tapi disedotnya kan, gitu gitunya. Tapi di nyaman tuh abah teh ditiup main blues teh ditiup. Wah mana mah aneh cina dari Indonesia mah main blues teh ditiup dan gitu itu jadi main kok apa main blues apa pun seneng. Nanti kalau libur kesini lagi ya cina. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I feel. Yes, my Lord. Oh, yes, my Lord. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Gonna swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Yeah. I look over the Jordan. And what did I see? Jadi I look over the Jordan itu teh bagi orang-orang Yahudi ya Israel baheula. Kalau melihat ke seberang Sungai Jordan, saya pernah ada di seberang Sungai Jordan di negara Israel. Harita belum pernah ada orang yang masuk Israel gitu. Aku diberi kesempatan untuk menginjak tempat ini oleh nasib gitu. Kemudian melihat Sungai Jordan, orang-orang sana kalau kau menyeberang sana itu ibarat katanya bagi kaum kami itu. Kau menyeberang ke arah kematian. Jadi kalau kita melihat seberang Sungai Jordan, orang teh keur ningali, orang teh pimaokeun gitu. Nah saya waktu ke Himalaya ya, saya mau naik ke beberapa puncak di sana, tapi gagal, lulus tuh teh. Tapi ketemu orang Israel, pendaki gunung, lulus keripuh, kalahkan di parabanku. Orang Yahudi nu di demo orang teh kan ngewa pisan, kalita mah kayak Yahudi teh. Wow, ada dahar mereka wang isuknya di Indonesia. Ini udah dahar deketin gitu kira-kira mah. Nah, saya nyanyi lagu itu, dia senang bisa. I look over the Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels, coming over me. Coming for to carry me home. Yeah, sekelompok malaikat sedang menunggu. Nah,
nyauran bisa ngiring ayeuna jadi dia cerita Iwan ini di atas kita si ayeuna we di atas kita teh ayeuna malaikat teh kekurilingan nabi san aya ngiring ayeuna ngiring cenah ayeuna teh kitu hanya kita tidak terlalu menyadari biasa-biasa we pada ayeuna teh malaikat ayeuna ya karena nabi sadang hari bisa ngiring ayeuna abah bisa ngiring ayeuna itu setiap saat kejadian seperti itu lagu dia secara simpel didugikan dengan blues gitu di pikiran kan uniknya orang tuh bisa mau kapan aja gitu. I look over the Jordan and what did I see? Band of angel coming over me, coming for to carry me home. Yeah. Before I do, please tell all my friends I'll be coming too. Tadi banyak orang semangat nanya dengan nilai yang 50 tahun yang lalu itu kita sudah dihudangkan dari dorman tidur dalam diri kita tidak disadari. Sekarang karena dinarasikan, oh kita bebenang mata kudu nama kita dianalisis, dicerna dengan pengalaman kebatinan 50 kematangan 50 tahun kita peroleh. Set ya nah. Pulang ke rumah ada waktu 5 menit mungkin atau 1 jam atau 1 tahun 10 tahun untuk kita praktekkan kembali kualitas yang kita peroleh ini dalam menghadapi waktu-waktu di depan dengan lebih berbahagia karena kita bersyukur kita diberi privilege oleh Tuhan yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka orang-orang unik, berbeda satu sama lain. Nah, itu orang dimuliakan, disyukuri. Cara mensyukuri ayat pedoman taroskeun ke mama ipul pedoman secara agama dia cara nampak. Karena harus sesuai dengan papagon. Upami tetiasa papagonna kumargi tetepang jeung jelema bager jeung jelema soleh tos we wasjud waqtarib. Sujudlah kepada Allah. Kata ayat dina al-alaq. Wasjud waqtarib. Kan di soal ayat al-jannah dan bagaimana pendapatmu kalau engkau dikatakan ulah itu salatna kudu kitu kieu. Kumaha pendapat anjeun? Terus anu kedua aro aital di jannah dan bila sholat aro aital intana ala huda au amara kita bagaimana cek sesepuh teh kudu nakir lain gitu tapi aya aro aital minta sabab wa tabana kumaha lamun mamatahan teh sanya nama keur menyesatkan. Jadi kita nih memang harus punya mandiri untuk nurut wae nya wasjud waqtari. Terus abah teh nya kantos diburukan namina teh Gus Baha namina teh diburukan secara tidak langsung. Itu mungkin cenah wasjud waqtari mana dikasih petunjuk nurutan Allah tuh mungkin. Allah ge dipiasakan nurutan jelema soleh. Jadi orang pada gaduh madhab guru dalam tanda kutip. Ya abah saya mamatahan, saya sedang di papatahan ku batur didugikan ayeuna berbagi. Jadi matak dina Al-Fatihah tunjukilah jalan orang yang lurus. Jadi kita harus punya bagaimana menurut ke jalan orang kalau kita tidak punya respect. Asa pang pinterna, asa geus nyaho. Arwah talazian. Allah innal insana la yatu. Hanya sayang manusia ini dia ingin belajar. Karena ngarasa ada orang geus nyaho. Jadi kita mah bukan mau belajar, mau membuka hati. Kita mah bukan mau belajar, mau respect. Sugan ku wasjud waqtarib kita dipertemukan dengan orang yang bisa membuka dan nanti menjadi pedoman bagi kita untuk kita berjalan di muka bumi ini. Karena itu kita diperintahkan untuk sholawat. Nah, mungkin itu hadiah di Abah
Kena namanya sebagai perpisahan. No yo melatih dari gaya diri. Ya lagu apa di pertanian ya kayak 28 gaya diri kenang-kenangan bagi kita. Mungkinkah akan tinggal kenangan? Mubagara orang mapram teh entong ngatur rugi-rugi teh ingan tinggal jawabnya tertiup di angin lalu. Kudu selalu mau bertanya, mengimprove kepada realita, kepada hal yang terjadi sekarang, angin yang berlalu. Tanyakeun atuh wasjud waqtarib. Asli kan sesuai dengan aslinya ya. Ke ayat do D minor tidak pakai do. Nah, kunaon cenah apa? Pan di D minor mah kada la mi la do mi. Kan gitu kan ya. Itu yang nyanyi mah. Iya mah tengah lo dengan intro teh. La mi la mi. Kunaon gitu. Nah, karena ayah doanya, dona supaya hadir di hati mana, jadi mana ngiluan kan lagu gitu. Jadi iya sana lagu apa? Lagu orang sadere ada mana yang ngiluan cenah gitu. Eta dasar. Dan mungkinnya intro naungkeun. Ya ayah do. Melatih dari jaya diri terawangkan indahan kenangan hari-hari lalu di mataku tatapan yang lembut dan penuh kasih. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian, hati yang teduh dalam dekapan, dan kau biarkan ku kecup bibirmu. Mentari kelakkan tenggelam, kelakkan datang, dingin mencekam. Harapanku bintangkan terang, memberi sinar dalam hatiku. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian. Mungkinkah akan tinggal kenangan? Jawabnya tertiup di angin lalu. Nuhun perhatian